Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini Gereja Katolik secara universal merayakan Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Yosef Purboyo Dias, yang akrab biasa kita sapa dan kita kenal dengan Romo Dias. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Dias, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik Mbak Lucy, senang sekali bisa bersama lagi di ORK, di Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah ini. Terima kasih Romo, sudah berkenan hadir di sini yang selalu membawa semangat buat kita semua. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati mengawali dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Dias. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan pada hari ini, kami ingin merenungkan sabda-Mu lewat pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kami pun ingin mempersembahkan diri kami. Kami ingin mempersembahkan seluruh yang ada pada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga segala persembahan kami, segala hidup kami, pelayanan kami, sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Dan semoga permenungan kami akan pesta Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah, sungguh-sungguh membuka hati kami, membuka pikiran kami, akan besarnya cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikian kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Maleki atau bacaan dari surat kepada orang Ibrani, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja Mulia. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja Mulia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang,
dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia. Siapakah itu Raja kemuliaan? Dialah Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Dialah terang untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankannya dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf
serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Dias, sebelum kita memulai dialog iman pada hari ini, Romo bisa memberikan penjelasan secara singkat kenapa kita hari ini merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Baik, saudara-saudari, kita hari ini merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Sesuai dengan tradisi, 40 hari setelah kelahiran, seorang anak harus dipersembahkan. Itulah yang juga dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Maka kalau kita hitung dari hari raya Natal kemarin ya, kita merayakan hari ini pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Persis 40 hari setelah hari raya Natal. Dan setelah itu kita juga ingin diajak untuk mempersembahkan ya. Mempersembahkan tadi selain juga anak sulung, tetapi juga mempersembahkan persembahan-persembahan yang diberikan oleh Yusuf dan Maria sebagaimana tradisi bangsa Israel. Kalau dikatakan tadi dalam Injil, mereka mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Itulah yang mereka persembahkan. Selain tadi Yesus yang dipersembahkan anak sulungnya, mereka juga menurut hukum tradisi mereka harus mempersembahkan burung tekukur sepasang dan anak burung merpati sebagai persembahan yang harus dibawa kepada Bait Allah itu. Iya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di dialog pada bahasan Injil ya Romo yang berkaitan. Dan kalau dari bacaan pertama pada hari ini surat kepada orang Ibrani, ada hikmat sukacita apa Romo bagi saya dan sahabat pada hari ini? Ya, dari bacaan pertama surat kepada orang Ibrani, apa yang bisa kita maknai, kita refleksikan? Yang pertama adalah Yesus yang sungguh-sungguh solider kepada manusia. Dia menjadi manusia sama seperti kita dan menyelamatkan kita. Kalau dari bacaan tadi pertama sangat jelas ya dikatakan Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Maka kita bersyukur bahwa Yesus hadir ke dunia, turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia. Yang pada hari raya Natal kemarin kita rayakan, Yesus yang adalah Allah mau turun ke dunia untuk apa? Untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dengan kata lain, ingin mengatakan Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari kuasa maut. Karena maut dan dosa ini selalu terkait ya. Manusia berdosa. Allah turun dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia supaya yang berdosa ini, manusia yang berdosa selamat ya. Kalau tidak tidak turun ke dunia Yesus, manusia masih tetap dalam keadaan dosa dan dosa itu selalu mendatangkan maut ya. Itu yang dapat kita refleksikan. Pertama, karena Yesus solider kepada manusia, setia kepada manusia dan ia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita refleksikan ya? Yesus itu juga taat pada kehendak Allah, pada kehendak Bapa di surga. Dalam bacaan tadi dia dikatakan Yesus setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Maka Yesus taat pada perintah Bapa. Dia tahu bahwa dia akan dicobai, dia akan menderita, tetapi dia tetap mau melaksanakan kehendak Bapa. Dia tetap mau melaksanakan perintah Bapa. Dan akhirnya Yesus wafat di salib dan
itulah yang ia jalani, yang ia lakukan untuk menebus tadi seluruh dosa manusia, dosa seluruh bangsa. Jadi ada ketaatan Yesus kepada perintah Allah dan juga kesetiaannya, solidaritasnya kepada manusia. Dua hal itulah yang bisa kita renungkan dari bacaan pertama. Iya, Romo tadi Romo katakan bahwa ada kesetiaan dan Iya. ketaatan yang Tuhan contohkan sebagai teladan untuk kita jalani umat pada saat ini Iya. ya Romo. Bagaimana kita bisa memperoleh ketaatan dan kesetiaan kita dalam beriman kepada Tuhan. Sementara seringkali ya Romo, kadang-kala kan keegoisan kita suka menentang bukan maunya Tuhan, tapi maunya kita. Kalau kita berpikir berjalan di sini merasa kok Tuhan nggak ada ya, akhirnya kita tidak setia mencari dengan cara yang lain. Bagaimana supaya kita tetap setia, tetap taat pada perintah dan firman Tuhan untuk memperoleh suatu kemenangan? Ya, baik. Ya, tentu bagi kita semua ya orang Katolik, teladan Yesus sendiri yang harus kita contoh ya. Yesus sudah memberi teladan bagaimana ia setia pada perintah Bapa, kendati harus menderita, kendati harus menapaki jalan salib, kendati ia harus wafat di salib, tetapi ia taat pada perintah Bapa, setia pada perintah Bapa. Maka teladan Yesus itulah yang juga harus kita ingat, yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik. Meneladan Yesus Kristus yang taat, yang setia, kendati memang ya tadi manusia punya kecenderungan untuk egois, individualis, kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa terus-menerus. Tetapi kembali lagi ingat, maka ketika ingat penderitaan Yesus, melihat salib Yesus, kita kembali diingatkan sebetulnya bagaimana Yesus sudah menderita untuk saya, bagaimana Yesus sudah menebus dosa saya. Masakan saya tidak meneladani Yesus, tidak mengucap syukur kepada Yesus, tidak berterima kasih atas pengorbanan Yesus. Itulah yang harus kita ingat. Maka setiap kita melihat salib, memandang salib, kita selalu ingat pengorbanan yang Yesus lakukan. Yesus sudah melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk menebus dosa saya. Maka saya yang menjadi pengikut Yesus, saya yang adalah murid Yesus, harusnya bisa mencontoh Yesus sendiri. Memang tidak mudah, tetapi ya terus kita harus berproses ya. Seringkali kita jatuh lagi ke manusiawi kita, tetapi kita kembali ingat terus ya. Sama seperti bangsa Israel ya, diingatkan oleh Allah jatuh ke dalam dosa ya, diingatkan lagi kepada balik kepada Allah, bertobat, jatuh lagi ke dalam dosa. Ya kira-kira gambaran manusia juga sama seperti itu. Tetapi bagaimana kita harus terus-menerus berusaha, berjuang. Ketika kita jatuh, bangkit lagi. Yesus pun ketika jalan salib, jatuh sampai 3 kali. Tetapi ia tetap bangkit untuk menyelesaikan tugasnya. Kita juga diajak untuk sama ya. Meskipun kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam kelemahan-kelemahan manusiawi kita, kemalasan, keegoisan, tetapi kita diajak untuk terus bangkit ya, untuk terus bertobat sehingga akhirnya kita bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus yang benar-benar taat dan setia. Itulah yang diharapkan pada hari ini. Romo, tadi Romo juga ada katakan ya, bahwa kecenderungan manusia itu kan takut akan dosa yang mendatangkan maut. Tapi seringkali kita pun juga tanpa sadar melakukan dosa-dosa itu berkali-kali. Bagaimana supaya kita bisa punya suatu warning di dalam diri kita bahwa kamu sudah jatuh nih ke dalam dosa, bangkitlah dan berbaliklah misalnya pada Injil. Bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap seperti itu, Romo? Tentu yang pertama kita harus berpegang pada perintah-perintah Tuhan ya, sabda Tuhan, firman Tuhan, dan juga secara pribadi kita punya kedekatan juga dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan ya, semakin kita mengenal firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga membaca firman Tuhan, tentu kita semakin mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ya. Maka ketika kita sudah secara pribadi, relasi kita dengan Tuhan itu dekat, ketika kita salah sedikit, pasti suara hati kita akan berbicara.
Lebih peka jadinya Betul, ya Romo iya. ya. Maka ketika saya melakukan suatu hal Penyimpangan. yang menyimpang, berdosa, suara hati saya pasti akan mengatakan, jangan, itu tidak boleh, itu berdosa, itu salah. Kalau kita mau dekat tadi dengan Tuhan, tahu perintah-perintah Tuhan, tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan tidak pernah, membaca kitab suci tidak pernah, berdoa tidak pernah, bagaimana suara hati itu bisa dilatih kalau kita sendiri juga jauh dari Tuhan ya. Maka tentu pertama-tama adalah kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita mengenal ajaran Tuhan, mengenal perintah-perintah Tuhan, dan disitulah kita pasti punya pegangan, kita punya guidance. Oh, saya tidak boleh ini, saya tidak boleh itu, saya harus begini, saya harus begitu. Kalau kita melanggar, pasti suara hati kita akan merasa bersalah. Pasti suara hati kita akan mengingatkan itu tidak boleh. Itu supaya kita juga jangan jatuh ke dalam dosa yang tadi bisa mendatangkan maut. Iya. Jadi kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, seperti dengan cara berdoa, berekaristi. Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Tentu secara pribadi, devosi-devosi, berdoa secara pribadi, ikut perayaan ekaristi, baik harian ataupun mingguan, mengaku dosa secara rutin, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita semakin menjadi pengikut Kristus yang juga dekat dan bisa meneladani Yesus sendiri. Berarti pengakuan dosa itu harus dilakukan bukan hanya menunggu pada saat Natal dan Paskah dong ya Romo ya, supaya kita bisa mempunyai kemurnian hati ya. Iya, pengakuan dosa jangan menunggu. Nanti sajalah ketika sudah mau Paskah, baru saya ngaku dosa. Tentu salah. Kalau memang sudah ada dosa yang dilakukan dan itu mengganggu suara hati saya, mengganggu diri saya, sehingga saya merasa tidak nyaman, merasa tidak layak ketika mau menyambut tubuh Kristus, maka minta sakramen tobat langsung kepada Romo. Jadi jangan menunggu sampai hari raya atau sampai nanti sudah berapa tahun baru kemudian mengaku dosa, tidak. Tetapi kalau sudah merasa saya berdosa, saya merasa tidak layak, saya merasa tidak pantas, lakukanlah sakramen tobat, mintalah sakramen tobat, minta pengampunan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita sendiri juga harus membuka hati dan membuka diri kita akan segala hal yang kita lakukan itu ya Romo ya. Iya, betul. Kalau yang penting adalah kita menyadari diri saya. Saya sadar kalau saya berdosa, saya berbuat salah. Sama seperti kalau misalnya kita sehari-hari ya, kalau kita berbuat salah sama orang lain, sadar pasti kita akan meminta maaf. Betul. Tidak mungkin kita diam saja atau malah merasa cuek atau merasa benar sendiri, tentu tidak. Pasti kita meminta maaf. Begitu pula juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita merasa berdosa, sadar, menyesal, maka mintalah sakramen tobat. Dan itu adalah ciri khas orang beriman yang taat dan setia ya Romo. Pada saat kita melakukan penyimpangan atau pelanggaran dosa, kita pasti akan sudah merasa bahwa kita bersalah. Iya, betul. Karena suara hati itu pasti akan berbicara ya. Maka tentu dengan kita mendekatkan diri pada Tuhan, dengan kita mengenal ajaran-ajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan, itu melatih suara hati kita. Sehingga kita tahu, oh ini tidak diperbolehkan dalam gereja. Oh ini berdosa, ini dilarang oleh perintah Tuhan. Karena kita mengetahui hal itu. Tapi kalau kita sama sekali tidak mengetahui ajaran Yesus itu apa sih? Perintah Tuhan itu apa sih? Perintah gereja itu apa sih? Tentu suara hati juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akan bisu, jadi tidak pernah terdengar. Betul, ya Romo ya. Dan itu akan mendatangkan maut buat kita sendiri. Kalau kita jatuh ke dalam dosa. Iya, Romo, sebelum kita mengakhiri di sesi yang pertama, Romo bisa memberikan kesimpulan untuk kita jadikan pedoman pada hari ini dari bacaan surat kepada orang Ibrani. Ya, sebagai kesimpulan dari bacaan surat kepada orang Ibrani ini, kita diingatkan akan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh taat pada perintah Allah. Kendati ia harus menderita, bahkan harus wafat di salib, Yesus tetap menjalankan perintah Allah. Karena apa?
karena cintanya pada umat manusia, karena solidaritasnya kepada umat manusia. Itu yang bisa kita ambil dari bacaan ini, sehingga kita menyadari kematian Yesus di salib adalah cintanya kepada kita. Kematian Yesus di salib adalah penebusannya dari dosa-dosa kita. Kematiannya di salib juga untuk kita semua, manusia yang seringkali berbuat dosa. Maka dengan kita melihat salib, dengan kita berdoa kepada Yesus, kita semakin menyadari bahwa pengorbanan Yesus begitu besar untuk keselamatan kita. Maka kita pun juga diajak untuk meneladani Yesus sendiri yang mau berkorban, yang telah menyelamatkan kita dan hidup seturut dengan perintah Allah. Itu yang bisa kita ambil dari bacaan hari ini. Dan belajarlah untuk setia Iya. dan taat, karena Tuhan lebih dulu setia dan taat kepada Allah. Iya, betul sekali. Romo Dias, Mbak ini Lucy. menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya. Ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Dias. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Yosef Purboyo Dias dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Dias, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Dalam bacaan Injil pada hari ini menurut Santo Lukas, ada hikmat sukacita apa, Romo? Ya, dari bacaan Injil hari ini kita mendengar Yesus dipersembahkan ke Bait Allah oleh Yusuf dan Maria. Yang pertama tentu Maria dan Yusuf ini, keluarga kudus Nazaret ini adalah keluarga yang taat beribadah, ya, taat beragama karena mereka menjalankan hukum Taurat, ya. Dalam bacaan tadi di awal dikatakan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Maka dari sini kita sudah tahu bahwa ternyata Maria dan Yusuf, keluarga ini adalah keluarga yang taat beribadah, ya. Iya. Dia membawa Yesus untuk dipersembahkan ke Bait Allah sesuai dengan ajaran dan hukum agama mereka, ya, seturut dengan tradisi Yahudi juga. Itu yang pertama, bahwa mereka keluarga yang taat beribadah. Lalu yang kedua, mereka mempersembahkan Yesus seturut dengan aturan Taurat Musa. Lalu di situ juga dikatakan mereka mempersembahkan sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Seperti tadi sudah saya singgung di bagian awal, bagi keluarga yang tidak mampu, mereka boleh mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Sementara keluarga yang mampu, biasanya mereka mempersembahkan lembu tambun untuk dipersembahkan kepada Bait Allah. Maka dari bacaan tadi dikatakan Yusuf dan Maria ini orang yang sederhana, karena mereka hanya mampunya mempersembahkan burung merpati dan tekukur itu, ya, bukan lembu tambun. Jadi mereka memang keluarga yang sederhana. Yesus lahir di tengah keluarga yang sederhana, ya. Meskipun Allah, ya, tetapi mereka, Yusuf dan Maria, tidak menuntut, ya, saya ini melahirkan anak Allah, putra Allah, harusnya saya status sosialnya ini. Lebih tidak, tinggi, ya. harusnya. Justru malah dia sederhana, dan itulah yang ingin ditampilkan, bahwa Yesus sendiri hadir di tengah-tengah orang yang sederhana. Yesus sendiri hadir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Maka
nanti selanjutnya ya dalam kisah-kisah karya-karya Yesus pun dia tetap konsisten hidup, membantu, berkarya di tengah orang-orang yang sederhana, bahkan orang-orang berdosa sekalipun. Itulah yang ingin digambarkan bahwa ternyata Allah itu solidernya tadi itu bukan cuma sekedar menjadi manusia, tetapi solider kepada manusia, orang-orang yang sederhana-sederhana ini. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, pemungut cukai, itu yang nanti menjadi karya-karya Yesus dalam hidupnya. Itu hal yang bisa kita refleksikan di bagian pertama dari Injil ini, bahwa orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, adalah orang yang taat beragama, taat beribadah, menjalankan hukum Taurat, dan yang kemudian Yesus lahir di tengah kesederhanaan keluarga yang sederhana. Dan Yusuf dan Maria, orang yang sederhana, mempersembahkan juga burung tekukur sesuai dengan kemampuannya dan mempersembahkan kanak-kanak Yesus. Lalu yang kedua adalah kita mendengar tadi Simeon yang telah menanti-nanti Mesias yang akan datang. Ketika Yesus dipersembahkan ke bait Allah, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Yang kita dengar, biasa kita didaraskan dalam doa ofisi Kidung Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Inilah Kidung Simeon yang merupakan refleksi pengalaman Simeon yang menanti-nantikan Mesias itu, menanti-nantikan Sang Juru Selamat itu. Dan ketika sudah melihatnya, sudah melihat Yesus, menatang Yesus yang Mesias itu, dia kemudian berkata, bersyukur seperti itu. Itu yang kedua, bagaimana menantikan Mesias, Simeon yang menantikan Mesias, kedatangan Juru Selamat, akhirnya yang diyakini, dipercayai bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias yang hadir itu, sungguh-sungguh membuat Simeon bersyukur atas janji Tuhan yang terlaksana dalam diri Yesus. Romo, saya mau bertanya, tadi Romo ada jelaskan tentang di awal bagaimana Yusuf dan Maria mempersembahkan bayi Yesus, berarti mempersembahkan sesuatu yang berharga ya Romo. Kemudian juga di dalam persembahan yang berharga itu, dia mempersembahkan dalam kesederhanaannya, berarti dengan apa adanya. Kita bisa mengimplementasikan dalam hidup kita sehari-hari untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi juga dengan kesederhanaan kita dan kemampuan kita tentunya. Bagaimana Romo? Iya, memang membawa persembahan itu atau memberikan persembahan, kita tidak harus menunggu sampai kita mampu dulu, orang kaya dulu, punya ini itu dulu, baru saya mau mempersembahkan. Tidak, justru dengan apa yang kita miliki, kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Bahkan dalam Injil yang lain dikatakan persembahan janda miskin yang hanya sedikit itu ternyata justru lebih berharga, karena itu dia mempersembahkan seluruhnya. Bahkan itulah yang juga bisa kita aplikasikan dalam hidup kita ya. Kita jangan menunggu sampai menjadi orang kaya dulu, punya ini itu dulu, jadi mampu dulu, baru kemudian saya memberikan persembahan untuk Tuhan atau untuk gereja. Tidak, tetapi dengan apa yang kita miliki saat ini, kita syukuri, kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya berkat sekarang, saat ini, segini, saya persembahkan untuk Tuhan, saya persembahkan untuk gereja, saya persembahkan untuk melayani orang-orang yang miskin. Itulah persembahan yang berarti. Jangan menunggu sampai kita punya dulu, tetapi apa yang ada, yang kita miliki saat ini, yang Tuhan berikan saat ini, itu bisa kita persembahkan. Persembahan tidak melulu soal materi juga ya, tetapi juga
tenaga kita, waktu kita, pelayanan kita, itu juga bagian dari persembahan yang hidup untuk Tuhan. Maka bukan sekedar materi, tetapi benar-benar sungguh kita mempersembahkan. Bahkan diri kita pun juga bisa kita persembahkan untuk Tuhan, untuk sesama ya. Menjadi biarawan, biarawati, menjadi imam, bruder, tentu mempersembahkan diri untuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Itu juga persembahan yang hidup ya. Bapak Ibu yang bekerja, saudara-saudari yang bekerja, mempersembahkan di tengah kesibukannya, mempersembahkan waktunya, mempersembahkan dirinya untuk bisa tetap pelayanan di gereja, ikut kelompok-kelompok kategorial atau apapun itu untuk melayani di gereja. Itu adalah bagian persembahan juga. Iya, Romo, gereja dimulai dari sebuah keluarga, gereja betul. Kecil ya. Dan di sini pun kita juga mendapatkan suatu teladan bahwa keluarga Kudus Nazaret mempunyai sikap yang taat dan setia sehingga mempersembahkan yang terbaik di dalam bait Allah. Di dalam keluarga, apa yang bisa kita implementasikan, Romo, untuk kita pun bisa mempersembahkan yang baik bagi gereja dan juga bagi sesama? Ya, baik untuk keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik ya, tentu kita juga diajak untuk mempersembahkan. Kalau Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus ke bait Allah, mempersembahkan apa yang dia miliki, yang dia mampu, sepasang burung tekukur, tentu kita juga diajak untuk mempersembahkan diri kita sebagai satu keluarga. Maka Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristiani juga bisa mempersembahkan dirinya untuk pelayanan gereja, untuk pelayanan kepada sesama. Jangan menunggu sampai saya mampu dulu, tetapi apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan, untuk gereja dan untuk sesama. Kalau saya mampu memberikan tenaga saya bantu, saya berikan, saya persembahkan tenaga saya. Kalau saya mampu memberikan materi untuk pembangunan gereja, pembangunan jemaat atau apapun itu, saya berikan, keluarga saya berikan ya. Tetapi tentu harus didasari pada keikhlasan, itu yang paling penting ya. Ikhlas dan tulus ya, Ikhlas Romo, ya? dan tulus dalam mempersembahkan sesuatu. Jangan sampai persembahannya besar tetapi ternyata dalam hatinya tidak ikhlas. Dalam hatinya menggerutu, dalam hatinya marah. Tentu tidak akan menjadi berkat. Betul. Ya. Maka sebesar apapun atau sekecil apapun, asal didasarkan atas ketulusan dan keikhlasan untuk mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kepada gereja, tentu itu lebih bernilai dan berarti dan menjadi berkat bagi kita juga. Maka keluarga-keluarga Kristiani, mungkin ada juga yang ingin mempersembahkan yang lain ya. Ada keluarga Katolik yang saya mempersembahkan anak sulung saya ya, atau anak saya yang terbaik untuk Tuhan, menjadi imam, menjadi suster. Saya persembahkan. Itu pun juga bentuk persembahan dari keluarga-keluarga Kristiani. Iya, Romo, tadi yang dari bacaan Injil ya, Romo, dalam persembahan Yesus ke dalam bait Allah, ada suatu penantian yang luar biasa dari seorang Simeon dan Hana yang menantikan hadirnya Sang Juru Selamat. Kita pun demikian sebenarnya dalam hidup ini ya, Romo. Iya, kita juga menantikan dan dalam penantian kita yang kedua, yang parousia, kedatangan Tuhan yang kedua, kita juga menantikan juga ya hal yang sama seperti Simeon dan Hana lakukan, menanti Mesias datang. Kita juga menanti Mesias datang kedua kalinya itu. Yang kedatangan pertama sudah kita rayakan ketika hari raya Natal, di mana Yesus Kristus, Mesias, Putra Allah yang menjadi manusia turun ke dunia. Lalu nanti kedatangannya yang kedua tentu kita nantikan pada akhir zaman itu ya. Maka kita pun juga sama menantikan kedatangan Mesias seperti Simeon dan Hana. Dan ketika Yesus itu datang, Mesias itu datang yang kedua, tentu kita berharap dalam keadaan yang sudah bersih sungguh-sungguh, akhirnya kita bisa diselamatkan pada kedatangan Yesus yang kedua. Maka penantian akan kedatangan itu ya, Hana dan Simeon dia menanti dengan berpuasa dan berdoa di dalam bait Allah. Kita juga tidak lupa,
kita menantikan kedatangan Mesias yang kedua juga dengan situasi atau dengan hal yang sama ya. Kita harus juga berdoa dalam berpuasa dan juga hidup menurut kehendak Allah, sehingga hidup kita sungguh-sungguh memang berkenan kepada Allah. Jadi jangan kita menanti hanya sekedar menanti saja tapi tidak mengerjakan apa-apa. Iya, tidak melakukan sesuatu, tidak berdoa apalagi ya. Tentu juga salah ya, sia-sia. Justru dari Simeon dan Hana kita juga bisa belajar hal itu ya. Penantian mereka adalah dengan beribadah, berpuasa, berdoa, tidak pernah meninggalkan bait Allah ya. Tentu dengan sebuah penantian yang sudah seturut dengan kehendak Allah, kita hidup baik ya. Kemudian kita menjalankan perintah Tuhan, kita melayani sesama, melayani Tuhan. Tentu itu adalah bagian dari perintah Tuhan sekaligus juga penantian yang kita lakukan. Sambil nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua, kita sungguh-sungguh siap dan bisa diselamatkan. Itu yang bisa kita renungkan. Romo, kan penantian Simeon dan Hana di dalam bait Allah itu sepenuh hati yang tadi sudah Romo jelaskan juga. Sepenuh hati dia menyerahkan semuanya dalam penyelenggaraan karya-karya Allah. Sehingga ia bisa menjadi orang suci yang hidupnya berhikmat. Kita bagaimana bisa menjadi orang yang sepenuhnya untuk memperoleh kita sebagai orang berhikmat, menyerahkan segala sesuatu dalam karya Allah, Romo? Oke, baik. Mereka penuh dengan hikmat ya, karena tadi mereka itu tidak pernah meninggalkan bait Allah, dikatakan tadi dalam Injil, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Sehingga memang mereka fokus untuk menantikan kedatangan Tuhan dan hidupnya fokus untuk tadi berdoa, beribadah, berpuasa. Kita pun juga sama ya, kita memohon hikmat Tuhan ya dengan hal yang sama juga. Dengan kita berdoa, dengan kita beribadah, dengan kita berpuasa, dengan kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, tentu kita akan dipenuhi hikmat oleh Roh Kudus itu sendiri ya. Karena bagaimana bisa kita dipenuhi oleh hikmat, dipenuhi oleh Roh Kudus kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta ya, tidak pernah meminta juga ya. Maka itu hal yang penting juga supaya kita penuh hikmat, penuh Roh Kudus, pasti karena kita meminta kepada Tuhan melalui apa? Ya tadi berdoa, beribadah. Itulah yang bisa kita lakukan supaya kita penuh dengan hikmat. Sehingga segala pekerjaan, tindakan, perbuatan, kata-kata kita sungguh-sungguh memang berasal dari Tuhan. Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri ya. Karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita ya. Ya, Romo, untuk memperoleh semuanya itu, kita sebagai orang yang beriman harus mempunyai suatu kepenuhan iman ya, Romo ya. Dan seperti yang tadi Romo ungkapkan juga bahwa kepenuhan iman itu bisa kita peroleh selain dari berdoa, mendekatkan diri selalu pada Tuhan, apalagi yang bisa kita lakukan, Romo? Kepenuhan iman ya, tentu tadi berdoa, kita mendekatkan diri pada Tuhan, tentu hal-hal yang menyangkut iman Kristiani, iman Katolik juga harus kita pahami ya. Misalnya kita membaca kitab suci ya, kita mendengarkan firman Tuhan, mempelajari ajaran-ajaran gereja supaya semakin kita mengenal, oh Yesus yang saya imani ini adalah Yesus yang mengajarkan ini. Yesus yang saya imani adalah Yesus yang mengajarkan itu ya. Gereja yang saya imani adalah gereja yang seperti ini. Nah, itu dari mana? Ya tentu saja dari pembelajaran. Tidak bisa kita hanya dapat secara instan ya. Hanya berdoa memang perlu ya, tetapi juga kita perlu pengetahuan juga ya. Kita harus menyeimbangkan ya pikiran kita, pengetahuan kita juga dengan tadi hal yang rohani, berdoa, beribadah ya. Itu juga penting ya, sehingga iman kita sungguh-sungguh semakin berakar kuat ya. Bukan hanya sekedar menerima saja begitu, tetapi kita juga bisa memahami, oh Tuhan mengajarkan ini dalam kitab suci. Oh Yesus Kristus yang saya imani
di dalam kitab suci mengatakan ini, mengajarkan ini ya. Lalu di dalam teologi atau mungkin dari buku atau mungkin dari katekismus gereja atau ya. mendengarkan siaran ini pun juga merupakan penambah betul. pengetahuan iman menambah ya, Romo. pengetahuan ya. Itu yang penting supaya iman kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin berakar. Itu juga penting bagi kita untuk belajar terus-menerus ya. Jangan berhenti. Jangan merasa saya sudah tahu kok tentang ajaran Yesus ini, selesai, tidak ya. Tetapi kita harus terus-menerus belajar ya. Itulah manusia kan harus hidup itu adalah proses belajar proses terus-menerus belajar ya, terus-menerus ya. Supaya kita semakin lama semakin bijaksana, semakin berhikmat, semakin memahami gitu. Betul. Romo Dias, sebelum kita mengakhiri dan Romo memberikan kesimpulan, Romo mungkin bisa menyapa sahabat yang pada hari ini, opa, oma, juga mereka yang sedang sakit, di dalam keterbatasan mereka, di dalam kesakitan mereka mau mempersembahkan yang baik bagi Tuhan. Oke, baik bagi saudara-saudari yang sedang sakit, opa, oma yang juga sedang terbaring sakit, kita tetap percaya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, dan di tengah penderitaan ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus juga menderita. Tuhan Yesus juga sakit sama seperti manusia. Tuhan Yesus merasakannya juga. Maka di tengah penderitaan sakit yang kita alami, satukanlah penderitaan kita dengan penderitaan Kristus sendiri. Ingatlah juga bahwa Yesus Kristus juga menderita. Maka ketika kita saat menderita, saat sakit, kita melihat juga Yesus Kristus yang dulu sakit, menderita ketika menjalani jalan salibnya, ketika menebus dosa kita. Maka tidak lain dan tidak bukan opa, oma, saudara-saudari umat Katolik yang sedang sakit, kita memohon rahmat juga kekuatan, supaya di tengah penderitaan kita bisa kuat menjalaninya seperti Yesus sendiri, dan akhirnya Yesus sendiri yang memberikan rahmat kesembuhan, rahmat keselamatan untuk kita semua, saudara-saudari yang sedang sakit, juga opa oma yang juga mungkin sedang sakit. Maka opa oma, saudara-saudari yang sakit, satukanlah penderitaan yang kita alami dengan penderitaan Kristus dan mohonlah kekuatan daripadanya. Serahkan diri kita, segala sakit penyakit kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menjamah, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Itu dari saya. Terima kasih Romo. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan kesimpulan untuk kita jadikan pedoman semangat hidup kita dalam beriman, supaya apa yang kita persembahkan berkenan di hati Allah. Ya, baik. Saudara-saudari, sebagai kesimpulan dari pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah ini, kita dapat mempersembahkan diri kita. Kita dapat mempersembahkan apapun yang kita miliki kepada Tuhan. Yesus telah dipersembahkan ke Bait Allah sebagai yang sulung, yang terbaik. Kita pun juga mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kita, diri kita. Jangan setengah-setengah, totalitas dalam mempersembahkan apapun kepada Tuhan, kepada sesama, kepada gereja. Lalu yang kedua, untuk taat dan setia juga dalam beribadah. Yusuf dan Maria taat dan setia dalam beribadah, menjalankan perintah agama, menjalankan perintah Tuhan. Kita juga diajak taat dan setia untuk beribadah, untuk beragama. Bukan hanya sekedar menjadi umat Katolik napas yang hanya beribadah saat Natal dan Paskah ya. Tetapi kita beribadah kepada Tuhan, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita ke gereja, atau setiap minggu kita ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan, menjadi umat Katolik yang taat dan setia beribadah. Juga seperti Simeon dan Hana yang senantiasa menantikan kedatangan Tuhan, kedatangan Mesias dalam ibadahnya, dalam puasanya, dalam doa-doanya. Kita pun juga diajak yang sama juga
menantikan kedatangan Tuhan yang kedua dengan menjalani hidup seturut dengan perintah Tuhan, berdoa, beribadah, berpuasa, melakukan kehendak Tuhan yang baik bagi sesama kita. Itu yang bisa kita renungkan, refleksikan, dan kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga iman kita kepada Yesus sungguh-sungguh menjadi semakin kokoh, kuat, dan berakar. Amin. Amin. Romo Dias, terima kasih Iya. buat hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan sahabat. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana dan Romo Yosef Purboyo Dias, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dialog ini dengan doa penutup dan mohon berkat Allah melalui Romo Dias. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Putramu Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan kami, menjadi solider sama dengan kami manusia dan melenyapkan seluruh dosa-dosa segala bangsa. Kami juga bersyukur lewat permenungan kami dalam bacaan Injil hari ini, kami diajak untuk meneladan keluarga kudus Nazaret, Yusuf Maria, yang senantiasa taat menjalankan perintah agama, taat beribadah. Kami diajak juga untuk menjadi taat dalam hidup kami sebagai orang Kristiani dan juga mempersembahkan apa yang kami miliki untuk dipersembahkan kepadamu dan kepada gereja. Kami mohon semoga kami senantiasa tekun, setia, dan taat kepadamu, dan juga kami juga mau mempersembahkan diri kami, mau mempersembahkan apa yang kami miliki demi kemuliaan namamu. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia, janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Hari ini, hari suci, ku jalani bersamamu
setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju. Seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh. Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh. Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Dan aku tahu Kau ada Tuhan, ku tahu Kau ada.